Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat di dalam mengakhiri tahun 2023. Saat ini kita masuk di tanggal yang ke-28 Desember. Dan tinggal beberapa hari lagi ke depan kita akan melewati tahun 2023 ini. Mari kita lewati hari-hari kita dengan penuh sukacita. Kita lewati hari-hari dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan, dan saat ini juga kita akan bersama-sama menjalani hari kita dengan penuh sukacita dalam Tuhan. Mari kita memuji menyembah Dia. Kita terlebih dahulu bersatu hati, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita mulai persekutuan doa Biston sore hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Tuhan kita mengagungkan Dia, kita meninggikan Tuhan kita mau katakan ku masuk ruang Maha Kudus. Kita mau menyembah Dia, Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita agungkan, kita tinggikan. Mari kita katakan di hadapan Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan hati yang penuh kasih, penuh iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Dia Tuhan yang layak kita sembah, kita agungkan. Mari kita tinggikan namanya yang kudus. Kita sembah Dia, kita puji Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa.
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita merendahkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena kasih anugerah-Mu, pertolongan-Mu, pimpinanmu di dalam hidup kami. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Sore hari ini kami bisa bersama-sama meninggikan nama-Mu yang kudus. Karena Engkau Tuhan yang memberikan hati kepada kami, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau lebih lagi mengagungkan, meninggikan nama-Mu yang kudus. Biarlah segala yang bernafas memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Terpuji, termulia Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersyukur untuk kasih pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk pimpinan Tuhan sampai saat ini, Tuhan sudah menggiring hari-hari kita. Dan ini biston terakhir di tahun 2023. Kita sungguh bersyukur Tuhan memimpin kita selama hampir 1 tahun. Dalam hitungan hari kita akan melewati. Kita bersyukur, kita meninggikan suara kita berseru di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga yang mulia, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang memimpin, menyertai, bahkan menuntun hidup kami setiap anak-anak-Mu di dalam menjalani hari-hari kami selama tahun 2023 dan saat ini genap kami memasuki bulan Desember, hari yang ke-28. Dan 3 hari lagi kami akan melewati tahun ini ya Tuhan. Menyelesaikan tahun 2023. Biarlah kami tetap menjadi pribadi yang setia bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bisa melewati setahun ini semua karena pertolongan-Mu, karena Engkau yang menuntun kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap bersyukur. Ajar kami untuk tetap setia mengikut Engkau. Memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Ini kami Bapa. Ini syukur kami di hadapan-Mu, Engkau Tuhan yang layak kami puji, kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lebih lagi menyembah Tuhan kita mengagungkan, meninggikan namanya, dan kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita mau katakan di hadapan Tuhan, aku ingin selalu berada di dekat-Mu ya Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, mengagungkan Dia dengan penuh sukacita. Mari kita agungkan Tuhan kita puji Dia, kita sembah kita dengan suara dan doa kita di hadapan-Nya. Mari kita mau katakan, di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, Kau membawaku terbang tinggi melewati hari-hariku dengan penuh syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sungguh Tuhan membuat kita bisa terbang melewati hari-hari kita dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan kita tinggikan, kita agungkan namanya yang kudus.
hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Sungguh kita bersyukur karena Tuhan memimpin kita melewati hari-hari kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya memberikan kepada setiap kita, mari kita berseru di hadapan Tuhan. Serukan syukur kita karena Tuhan sudah memimpin keluarga kita sepanjang tahun ini. Tuhan sudah memimpin setiap pekerjaan usaha dan pelayanan kita. Tuhan mempercayakan banyak hal, Tuhan menggembleng kita, Tuhan memproses kita sedemikian rupa. Kita sungguh bersyukur karena di dalam setiap proses itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan tetap memberikan pertolongan kekuatan kepada setiap kita. Mari kita bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan, kita menaikkan suara kita. Bapa di dalam surga yang mulia, sungguh kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan kami yang setia. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang peduli dengan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau memimpin hari-hari kami di dalam setiap hal yang kami lalui, suka duka, susah senang, atau sakit sehat, bahkan situasi kondisi naik turunnya kami di dalam kehidupan ini. Bahkan ketika kami ada perbedaan pendapat, perselisih pahaman, Engkau Tuhan yang tetap setia memproses kami, dan Engkau Tuhan yang tetap memberikan kekuatan pertolongan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di situasi apapun itu ya Tuhan yang kami lalui. Engkau juga Tuhan menggembleng kami, memproses kami, membentuk kami, sehingga kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin lebih baik, semakin mengerti kehendak Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau tidak membiarkan kami terlena dengan dunia. Engkau Tuhan tidak membiarkan kami digilas oleh kemajuan zaman. Bahkan Engkau Tuhan tidak membiarkan kami terjatuh dan terjatuh terus menerus ke dalam lubang yang sama. Tetapi Engkau mengulurkan tangan pengasihan-Mu. Engkau memberikan orang-orang yang mengasihi kami. Engkau mengirimkan orang-orang yang peduli dengan kami untuk mengangkat kami kembali. Engkau pakai mereka menjadi saluran berkat bagi kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena semua proses ini mendatangkan kebaikan bagi kami, membentuk kami menjadi pribadi yang bisa menikmati kasih anugerah Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan sungguh kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang peduli dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Engkau tetap beserta dengan kami ya Tuhan. Bahkan melewati hari-hari kami di dalam pekerjaan usaha, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tetap beserta dengan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah syukur kami ini tetap senantiasa kami naikkan di hadapan-Mu. Dan kami tetap memandang kepada Engkau Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang menuntun kami. Supaya kami bisa tetap melihat hari-hari ini adalah hari-hari yang indah Tuhan berikan untuk kami lalui. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena pertolongan-Mu. Terima kasih karena kekuatan yang Engkau berikan. Engkau berkati setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, terpuji termulia Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga bersyukur supaya apapun yang kita lewati di beberapa hari ini nanti, 3 hari ini, ketika kita melewati tahun 2023 ini, kita tetap melihat pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan ketika kita akan memasuki tahun yang baru. Mari kita bersyukur, kita menaikkan suara kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan waktu 3 hari lagi di tahun ini untuk kami lewati. Kami tidak tahu apa yang terjadi di esok hari ya Tuhan, lusa dan bahkan di esoknya. Tapi kami percaya Tuhan akan menuntun dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan 3 hari ini untuk kami lewati dengan penuh pengharapan dalam Kristus. Sehingga kami bisa mempersiapkan diri kami untuk memasuki dan menyongsong tahun yang baru 2024. Kau berkati kami Tuhan, Engkau pimpin kami supaya kami melewati 3 hari ini dengan penuh makna, penuh sukacita, penuh pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Bapak, ini doa permohonan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita meninggikan Tuhan kita mengagungkan Dia. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, aku kagum, aku hormat kepadamu ya Tuhan. Dan kita mau katakan, biarlah kita tetap mengenal Tuhan yang kita sembah. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita bersyukur karena ketika kita mengenal Tuhan, kita sungguh kagum dan hormat akan Dia. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita berseru di hadapan Tuhan, biarlah setiap jemaat GKT Cabang Kota Bumi tetap setia menjadi penyembah Tuhan dimanapun berada, kapanpun, di situasi apapun. Bahkan kita serahkan setiap pergumulan jemaat Tuhan, baik itu pergumulan di dalam keluarga, pergumulan di dalam pekerjaan usaha, pergumulan dalam usia lanjut, bahkan sakit penyakit, dan juga di dalam kita juga menjalankan program tahun 2024. Mari kita tetap serahkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa menaikkan suara kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami mengingat akan jemaat GKT Cabang Kota Bumi. Biarlah seperti pujian ini Tuhan, kami tetap ingin mengenal Tuhan dan tetap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, di dalam situasi kondisi apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan rumah tangga kami. Berkati kami di dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan, di dalam perekonomian, dalam kebutuhan keluarga, dalam relasi komunikasi antara suami istri, orang tua, anak, antar saudara. Biarlah Tuhan tetap terjalin relasi komunikasi yang baik, yang indah bersama dengan keluarga kami di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hati yang keras, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan hati yang terluka juga. Tuhan sanggup melakukan itu. Tuhan akan memulihkan setiap keadaan jemaat-Mu. Biarlah setiap kami tetap berharap kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan usaha. Berkati setiap pekerjaan tangan mereka, Engkau cukupkan apa yang dibutuhkan. Baik untuk kebutuhan ekonomi keluarga, kebutuhan sehari-hari, bahkan kebutuhan anak-anak studi. Berkati juga untuk anak-anak di dalam studinya, sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik, dapat mencapai cita-cita, membanggakan orang tua, terlebih memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkati juga untuk setiap jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam usia yang sudah lanjut, beberapa jemaat yang sudah menjalani memasuki usia lanjut. Tuhan, biarlah di usia lanjut ini mereka tetap mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga melewati hari-hari dengan penuh sukacita di dalam Kristus. Berkati juga ya Tuhan untuk setiap jemaat yang sedang terbaring lemah, baik itu di rumah atau di dalam kontrol dokter, di dalam penanganan keluarga, bahkan juga harus mengkonsumsi obat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau dokter di atas segala dokter, obat di atas segala obat. Kau sanggup memulihkan setiap jemaat-Mu yang terbaring lemah. Engkau Tuhan yang akan menguatkan keluarga yang menjaga merawatnya. Engkau Tuhan yang akan tetap meneguhkan iman mereka bahwa pemulihan, kekuatan, kesembuhan akan Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami di tempat ini, GKT Cabang Kota Bumi. Di dalam segala program kerja yang akan dikerjakan tahun 2024. Tuhan beri hati kepada kami, hati yang bersatu, hati yang sehati sepikir. Tuhan beri kepada kami itu ya Tuhan, supaya kami bisa melangkah maju mengembangkan pelayanan kami di GKT Cabang Kota Bumi. Baik itu di dalam pengembangan penjangkauan jiwa-jiwa baru, di dalam pertumbuhan iman jemaat. Biarlah semakin hari kami semakin tambah lagi cinta kami kepada Engkau. Semakin lagi kami bertumbuh di dalam kasih anugerah Tuhan, dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan kami bisa bekerja sama, menjadi murid Kristus, melangkah maju untuk memajukan gereja kami GKT Cabang Kota Bumi ini, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan, ditinggikan melalui gereja kami ini Tuhan. Dan kami juga rindu kami menjadi saluran berkat, baik di pasar pagi ini, di seluruh kota bumi ini. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengganggu kami, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan membentengi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau yang akan menjaga kami, Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan memberikan kesehatan kepada kami, sehingga di tahun 2024 kami bisa melangkah lebih lagi untuk rancangan-rancangan apapun yang sedang dipersiapkan ke depannya. Baik itu ya Tuhan, untuk tanah makam, untuk tanah gereja yang kami masih gumulkan sampai saat ini, bahkan surat izin gereja. Kami percaya Tuhan akan membukakan jalan. Tuhan akan berikan kepada kami kekuatan, pertolongan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan juga yang akan menolong kami di dalam apapun yang kami butuhkan di dalam pengembangan pelayanan ini, sehingga kami jemaat-Mu bisa tetap melihat campur tangan Tuhan itu nyata di dalam hidup kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengizinkan gereja kami berdiri. Engkau Tuhan yang akan memberkati, melindungi. Engkau Tuhan yang akan menolong kami ketika kami bisa eksis sampai sekarang ini. Ini adalah anugerah Tuhan. Biarlah kami tetap berharap dan berserah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan gereja kami
jemaat kami GKT Cabang Kota Bumi ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa. Terpuji termulia Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini juga kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyambut perenungan firman Tuhan dengan kita menaikkan pujian kita. Mari kita katakan di hadapan Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu di dalam hidupku ya Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau katakan di hadapannya, telah kulihat bukti kasih-Mu. Engkau datang ke dunia, Engkau lahir, Engkau menderita bagi kami ya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh kasih Tuhan itu begitu mahal, begitu indah dalam hidup kita. Mari kita puji Dia, kita tinggikan Dia. Kita katakan di hadapan Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu dalam hidupku ya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapa dalam surga yang mulia, sungguh kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Darah-Mu yang mahal Engkau berikan bagi kami, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang berharga sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang semakin menjadikan kami menjadi pribadi yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu yang membuat kami menjadi pribadi yang tetap kuat kokoh di dalam Tuhan. Terpuji termulia Engkau Bapa. Bersabda Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui doa Bapa kami yang berbunyi, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya.
Jika kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat 13 dan di ayat 11 kita akan melihat ayat itu Bapak Ibu yang berisi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali diperhadapkan dengan rasa tidak cukup. Benar Bapak Ibu? Ketika kita melihat sesuatu, manusia tidak luput dari yang namanya ingin memiliki lebih, dan lebih. Itu sifat yang ada di dalam diri manusia. Ketika kita melihat seperti ini sifat yang seperti apa Bapak Ibu? Mungkin bisa kita katakan orang yang tamak. Ya kan Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid dan kepada setiap kita untuk kita mengatakan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan kehidupan yang pernah saya baca di artikel begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, di satu daerah ada orang yang hidupnya ketika melihat makanan serasa orang yang belum pernah makan sampai sebulan 2 bulan begitu Bapak Ibu. Sehingga apa? Ketika melihat makanan dia akan mengambil banyak dan memaksakan diri makan sampai begah begitu Bapak Ibu. Sampai rasa kekenyangan terlalu begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat di dalam kehidupan kita, mungkin pernah kita bertemu dengan orang-orang seperti ini. Sementara ketika kita melihat di luar sana banyak orang yang berkekurangan. Banyak orang yang membutuhkan. Tetapi ada orang sebenarnya dia bisa. Tetapi dia merasa tamak, semua mau untuk dia. Inilah sifat manusia Bapak Ibu. Manusia yang bisa dikatakan susah untuk merasakan cukup apa yang ada padanya. Sehingga di dalam doa Bapa kami ini kita diingatkan, ditegur. Bapak Ibu Saudara, doa Bapa kami ini kita tahu merupakan ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid. Supaya kita lebih lagi berdoa itu dengan baik, dengan benar. Doa itu tidak berulang-ulang diucap atau dihafal, tetapi dia membawa kita makna doa itu yang sesungguhnya dalam Bapak Ibu. Ketika dikatakan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, ini menjadi prinsip begitu Bapak Ibu. Prinsip di dalam doa Bapa kami, di dalam doa itu supaya apa? Mencukupkan diri. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Berarti di sini ada permohonan Bapak Ibu. Permohonan kepada Tuhan kita supaya Tuhan memberikan makanan yang secukupnya. Di sini doa Bapa kami mengajarkan kita untuk apa? Berarti ketika kita datang memohon kepada Tuhan, di situ firman Tuhan sedang mengajarkan kita untuk bersandar. Berikanlah kepada kami. Berarti kita ini sedang meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita apa? Keperluan kita, kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan bahkan di sini ini menunjukkan apa? Berikanlah kepada kami. Ungkapan ini berarti menunjukkan kita bergantung kepada pemberian Tuhan. Di sini kita diingatkan supaya engkau bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kebutuhan. Tuhan yang akan memberikan keperluan kita di dalam kehidupan ini. Sehingga dikatakan Bapak Ibu Saudara, cara berdoa seperti ini menunjukkan kita apa? Saya tidak bisa mengerjakan segala sesuatu, mencukupkan kebutuhanku dengan kekuatanku, dengan kehebatanku. Tetapi aku membutuhkan Tuhan. Aku harus bergantung kepada Tuhan yang kusembah. Karena dia yang akan memberikan kebutuhan dan keperluanku. Bapak Ibu Saudara, sehingga dengan ini dikatakan cara berdoa ini menjauhkan kita dari kesombongan. Dan akibatnya apa? Keberhasilan yang kita capai dan kegagalan yang ada dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, tidak membuat kita khawatir. Ketika ada sesuatu hal di dalam hidup kita,
Karena apa? Yang memberikan, yang memberkati kita Tuhan. Yang mencukupkan kebutuhan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, maka ini mengatakan kita di dalam doa Bapa kami ini mengajarkan kita untuk bersandar sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Karena Dia sumber segalanya di dalam kehidupan orang percaya. Bukan hanya sampai bersandar kepada Tuhan yang diajarkan melalui doa Bapa kami ini Bapak Ibu. Ketika dikatakan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Maka ini mengajarkan kita untuk mengucapkan dengan jujur dan kita harus rajin. Bukan menjadi pribadi yang tamak. Kita bekerja untuk dicukupkan oleh Tuhan. Kita melakukan, mengerjakan, mendapatkan sesuatu secukupnya. Bukan dikatakan berikanlah kepada kami berlimpah-limpah, berlimpah ruah. Tapi berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Maka di dalam firman Tuhan ini dikatakan oleh firman Tuhan supaya setiap anak-anak Tuhan meminta dengan jujur kepada Tuhan tentang apa yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Tuhan memang mengasihi kita, Dia murah hati, Dia penuh cinta kasih kepada umatnya. Namun Bapak Ibu Saudara, Dia selalu mendidik kita, mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki karakter yang mencukupkan diri, bukan menjadi pribadi yang tamak, yang selalu pengen punya segalanya tanpa ada rasa cukup. Tetapi dikatakan bagaimana kita mengelola itu secukupnya. Bukan dengan tamak. Oleh sebab itu dikatakan Tuhan pun mengajarkan kita supaya tidak salah menjalani hidup ini. Bahkan di dalam keberhasilan pekerjaan usaha pelayanan kita. Tidak dengan berlebihan. Tetapi cukup. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Memuaskan diri dengan apa yang Tuhan beri. Dipuaskan dengan apa yang Tuhan berkati dalam hidup kita. Dan kita tetap bekerja, syukuri. Jangan selalu merasa kurang. Tuhan sudah berkati pekerjaan kita, kita merasa Tuhan masih kurang. Karena apa? Saya masih pengen beli ini, beli Avanza, beli rumah. Pengen punya duit, pengen punya rumah seperti istana. Sementara yang sekarang Tuhan juga sudah berkati kita. Bapak Ibu Saudara, tidak salah memiliki banyak. Tetapi belajar untuk mensyukuri, mencukupkan apa yang Tuhan berikan. Ketika semakin bertambah berkat, kita ingat. Belajar mengkontrol diri. Karena banyak orang yang kita lihat di dalam hidup ini. Ketika dia menjalani hidupnya. Tidak ada rasa cukup. Dia selalu tamak dan menginginkan banyak dan lebih banyak lagi. Yang terjadi apa? Dia jatuh ke dalam dosa. Dia semakin terjatuh dan terjatuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan itu mengajarkan kita ketidakpuasan membuat orang kaya menjadi miskin, menjadi sombong, menjadi menjadi orang itu terjatuh akhirnya. Bapak Ibu Saudara, kepuasan membuat orang menjadi apa? Menjadi kaya. Tuhan semakin berkati karena apa? Dia syukuri apa yang ada. Dan dia tetap bekerja dengan rajin, dengan baik. Bapak Ibu Saudara, coba kita ingat perumpamaan orang kaya yang sedang, orang bodoh yang kaya itu Bapak Ibu. Yang sedang bekerja dan bekerja. Dia merombak lumbungnya, dia bekerja dan hasil panennya banyak dan banyak dan banyak. Apa yang terjadi? Ketika dia lumbungnya yang sudah besar itu diperbesar itu sudah penuh. Dia berkata, hai jiwaku tenanglah.
Damailah, padamu ada makanan, minuman dan semuanya. Sekarang tidurlah, nikmatilah semua. Tuhan bilang, cukup sudah usiamu di sini. Tuhan ambil, siapa yang menikmati itu? Datang ketamakan dia timbun banyak-banyak. Dan tidak bisa dia nikmati. Tapi Tuhan mengajarkan kita apa? Jangan tamak. Tapi belajar menikmati kasih karunia Tuhan. Berkat Tuhan itu yang ada padamu, nikmati dengan penuh syukur. Tuhan tidak membiarkan kita sampai meminta-minta. Tuhan tidak membiarkan anak cucu kita sampai meminta-minta. Dia cukupkan apa yang kita butuhkan. Maka dikatakan berdoalah kepada Tuhan. Bukan dengan meminta terlalu banyak. Dengan tamak. Tanpa ada rasa syukur dan rasa cukup. Tetapi mintalah secukupnya. Sesuai keperluan kebutuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan dikatakan kita diajarkan di sini untuk apa? Menikmati dan menghargai kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan sediakan setiap hari. Kita kerjakan itu. Kita nikmati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dikatakan ingat berkat Tuhan. Yang kita dapatkan itu adalah kasih karunia Tuhan. Maka dikatakan bukan karena usaha kita sendiri, kekuatan kita, kehebatan kita. Tapi itu berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati pekerjaan kita. Sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlu. Sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, di dalam doa Bapa kami ini mengajarkan kita untuk selalu berada dalam kasih karunia Tuhan. Bersyukur untuk berkat Tuhan itu. Dan kita ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selama ini bagaimana kita berdoa? Bagaimana kita berseru dengan Tuhan? Bagaimana kita mensyukuri berkat Tuhan? Apakah kita sudah bersandar kepada Tuhan? Apakah kita sudah berseru kepada Tuhan? Bersyukur untuk segala hal yang Tuhan berikan itu. Sudahkah kita merasa cukup dengan berkat Tuhan itu? Kita syukuri semuanya. Atau apakah kita sudah berseru di hadapan Tuhan, mensyukuri kasih karunia-Nya itu? Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan yang sudah memberkati kita sampai saat ini. Dia sudah mencukupkan apa yang kita butuhkan, bahkan Dia tidak membiarkan kita meminta-minta. Dia tetap berkati kita dalam kehidupan kita, pekerjaan usaha kita, pelayanan kita Tuhan berkati. Maka mari kita tetap bersyukur di hadapan-Nya, bersukacita. Jangan sampai rasa ketidakpuasan membuat kita sampai terjatuh dan terjatuh ke dalam dosa. Tetapi mari kita belajar dari doa Bapa kami. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Berarti syukuri anugerah Tuhan, syukuri berkat Tuhan. Kita tetap bersandar pada Tuhan dan belajar mencukupkan diri. Tuhan akan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami untuk bersandar kepada Tuhan. Karena Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Engkau yang mencukupkan apa yang kami butuhkan. Engkau yang akan memberkati pekerjaan tangan kami, usaha dan pelayanan kami. Dan Engkau Tuhan yang akan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Karena semua yang kami perlukan adalah anugerah Tuhan. Apa yang kami dapat di dunia ini adalah anugerah daripada-Mu. Biarlah kami bisa menikmati kasih anugerah-Mu di dalam hidup ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya firman Tuhan yang akan menolong kami untuk semakin bertumbuh dan bertumbuh setiap harinya. Terima kasih Bapa, terpuji termulia Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama memberikan segala pujian hormat kita kepada Tuhan. Kita bersyukur
Kita sudah bisa bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyembah, mengagungkan Tuhan kita. Oleh karena itu mari kita puji Dia, kita agungkan Dia, kita mau katakan begitu besar kasih Allah akan setiap kita. Dia memberkati kehidupan kita dan anak cucu kita bersama. Biarlah segala pujian hormat kita naikkan kepada Tuhan kita. Kita lewati hari-hari kita dengan penuh pengharapan di dalam Kristus dan bersandar kepadanya. Tuhan yang mengubah hidup kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menuntun dan menolong, menopang setiap kita anak-anaknya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan jua. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sungguh besar kasih Allah akan setiap kita. Dia memberkati pekerjaan usaha kita, memberkati kehidupan kita. Biarlah ini kita tetap kita yakini, kita pegang dalam hidup kita. Katakan begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan jua. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami gereja Tuhan dimanapun kami berada. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Dimanapun kami dan kemanapun kami melangkah, kami percaya Tuhan memimpin, Tuhan menyertai kami. Berkati anak-anak Tuhan yang ada dimanapun ya Tuhan. Berkati yang duduk di pemerintahan. Berkati para pemimpin kami.
berkati setiap kami di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan pekerjaan usaha kami. Sehingga hidup kami tetap menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Bersyukur Tuhan, sore hari ini kami bisa bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, berseru di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau menjawab setiap seruan doa kami pada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami rindu berkat anugerah-Mu tercurah dalam hidup kami. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, pertolongan dari Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus memberkati menyertai setiap kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Persekutuan doa Biston selesai. Selamat menyongsong tahun yang baru. Tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.